Once upon a time di Yunani kuno, seorang pangeran baru lahir. Bayangin betapa bahagianya dong raja dan ratu baru punya baby, penerus tahta mereka. Tapi ternyata sebenarnya kelahiran ini tuh gak diharapkan. Karena bakal bawa kemalangan buat sang raja. Kenapa gitu? Soalnya waktu sang raja mampir ke kuil Apollo, FYI, kuil Dewa Apollo pada masa itu tuh terkenal sama para oracles-nya alias peramal yang bertindak sebagai wakil Dewa Apollo bernubuat. Dan orang-orang pada masa itu kalau mau ngelakuin sesuatu tuh datang ke kuil Apollo dulu buat nanya, buat konsultasi. Oke, jadi sang raja kan ke situ. Tapi sama Oracle dikasih tahu kalau kelahiran anaknya bakal jadi penyebab kematian bapaknya alias sang raja. Gak cuman itu, kelahiran anaknya juga bakal menghancurkan seluruh keluarganya. Ini standarisasi yang ada di keseluruhan cerita heroes yang ada di mitologi Yunani gak sih? Semua heroes begini pasti awalnya. Kayak dia diramalin bakal membunuh bapaknya dan menjadi kehancuran kerajaan. Selalu gitu. Oke, jadi sang raja pun ngebujuk ratu buat bunuh anaknya. Bayi itu pun dikasihin ke utusan raja buat dibawa ke gunung Kiteron. Kakinya ditusuk paku buat digantungin tali. Fungsinya ya buat gantung bayi itu di pohon. Bayi itu pun digantung kebalik, posisinya kaki di kepala, kepala di kaki. Iya lagu. Bayangin bayi baru lahir digantung kebalik coy di pohon, udah tinggal nunggu ada macan kek, puma kek, singa kek, beruang kek lewat, habis dah tuh bocah. Tapi untungnya ada seorang gembala yang kebetulan lewat di situ, ditolongin lah sama gembala. Ikatannya dilepas, lukanya dirawat dan anak itu pun dibaptis. Dia dikasih nama Oedipus. Oedipus itu kalau bahasa Inggrisnya, yang artinya anak yang kakinya bengkak. Sayangnya sang petani ini miskin, dia ngerasa gak mampu buat ngidupin anak itu. Jadilah dia bawa bayi itu ke Raja Korintus yang namanya Polybius. Kebetulan banget nih sang raja dan ratu tuh gak punya anak, pas banget kan. Jadinya Oedipus diangkat deh sama mereka. Oedipus nih tumbuh jadi pemuda yang bahagia, kuat dan cerdik. Dia juga jadi putra mahkota di Korintus. Pas lagi pelantikan, salah satu dari bangsawan tuh ada yang nyinyir. Biasalah, kalau posisi kita lagi di atas kan suka ada yang sirik pengen jatuhin kan. Si bangsawan ini nyindir Oedipus kalau dia tuh gak layak dapetin tahta. Lu tuh cuma anak pungut cenah. Jeng jeng jeng. Yes, kayak sinetron ya kan. Oedipus shock berat nih. Apa? Jadi gue bukan anak kandung papa mama. Terus gue anak siapa? Mulailah krisis jati diri. Dia pun nanya ke bapaknya. Pah, Odi mah Odysseus ya? Edi aja ya, kita menyingkatnya dengan Edi. Pah, Edi bukan anak papa. Bapaknya jawab, hus Edi gak boleh ngomong gitu, jadi dengerin om itu lagi mabok. Udah cep. ABG lagi pencarian jati diri, tentu aja gak puas dengan jawaban ayahanda yang seperti itu. Dia pun nyari kuil Apollo dan konsultasilah dia ke Oracle of Delphi. Sang Oracle gak mau kasih tahu kebenarannya, tapi dia kasih ramalan ke si ABG. Dia bilang masa depan si ABG bakalan hancur. Dia bakal bunuh bapaknya, nikah sama emaknya sendiri, dan bakalan punya keturunan yang memalukan. Oedipus shock lah ya kan dapet ramalan kayak gitu. Akhirnya dia mutusin buat cabut dari Korintus biar gak bunuh bapak kesayangannya. Padahal dia belum tahu tuh bapak bukan bapak kandungnya ya kan. Dia berkelana tuh ke seluruh Yunani tanpa tahu arah tujuannya mau kemana. Pas dia lagi berkelana sendiri di persimpangan jalan, dia papasan sama serombongan orang. Jadi ada satu lelaki tua yang ditemenin sama pelayan-pelayannya. Karena jalanannya sempit, salah satu pelayannya tuh ngedorong Oedipus ke sisi jalan kayak, minggir loh tuan gue mau lewat. Sang pangeran marah dong digituin. Dia tusuk lah tuh pelayannya sama tongkatnya. Satu lawan banyak orang deh, pada nyerang si Edi juga kan. Tapi untungnya si Edi ini kuat dan lincah, dia bisa ngalahin orang-orang itu sendirian. Terakhir final blow ke pemimpinnya, pria tua itu. Dia dorong pria itu dari kereta kudanya dan pria tua itu pun meninggoy.
Karena dia berhasil ngalahin orang banyak sendirian, ABG ini auto ngerasa Lord. Wih, ternyata gue kuat juga ya. Oke, jadi dia lanjutin perjalanannya. Habis itu dia denger rumor nih kalau ada satu wilayah di Thebes yang lagi diteror sama monster. Monster itu dikenal sebagai Sphinx. Yep, that Sphinx that you guys know. Bentukannya dari tengah ke bawah itu singa, punya sayap, dan dari tengah ke atas berbentuk wanita. Pas nih, Oedipus lagi ngerasa jagoan banget kan? Dia cari deh tuh monster, mau ditantangin. Pas dia nyampe di gerbang kota, dia lihat Sphinx lagi duduk di atas batu di dekat gerbang masuk kota sambil ngomong ke penduduk di sana. Pecahkan teka-tekiku, kalau nggak bisa, ku makan kalian. Sayangnya nggak ada yang bisa nebak teka-tekinya si Sphinx. Alhasil dimakanlah mereka semua yang gagal kan. Karena khawatir sama keselamatan rakyatnya, sang Raja Thebes yang baru, King Creon, bakal kasih imbalan ke siapa aja yang bisa bunuh monster itu. Dia janjiin saudarinya Jocasta yang juga ratu. Dia baru aja ditinggal mati suaminya yaitu Raja Thebes sebelumnya, King Laios. Oedipus makin tertantang ya kan? Gak ada reward aja dia udah mau bantai tuh monster, apalagi ini ada rewardnya. Makin semangat lah kan ya dia. Di satu sisi dia mikir juga, kalau misalnya dia nggak berhasil ngalahin makhluk itu, dia kan bakal mati. Nah justru bagus. Kok bagus? Karena kedua ortunya bakal aman. Jadi kan dia masih belum tahu tuh ortunya tuh bukan ortu yang sebenarnya. Ya udah dia samperin deh tuh si Sphinx. Tebak, atau aku makan kamu. Di pagi hari aku punya 4 kaki, di siang hari 2 kaki. Di waktu senja 3 kaki. Cuma makhluk ini yang bisa berubah jumlah kakinya. Tapi kelemahannya, makin banyak kakinya, makin lemah kekuatannya dan makin lamban dia. Nah lo, bingung gak? Tapi pasti udah pada tahu jawabannya kan? Soalnya aku pernah bikin video tentang ini dan udah pada banyak yang jawab. Tapi yang belum pernah nonton video aku yang itu, monggo tebak di sini. Apa jawabannya? Udah? Kalau udah aku lanjut. Si Sphinx udah ngerasa nih orang tuh gak bakalan bisa berhasil jawab. Karena semua orang pasti pada bingung kan. Tapi si Eddie langsung nyamber. Gue tahu jawabannya. Manusia kan? Di pagi hari kakinya 4. Pas masih bayi kan manusia merangkak. Di siang hari 2. Pas udah gede manusia berjalan pakai 2 kaki. Di waktu senja 3. Manusia udah tua, jalan udah susah, butuh tongkat penopang badan. Makin banyak jumlah kakinya, makin lemah dia. Fix manusia. Sang Sphinx kaget berat. Kok bisa ada yang jawab? Dia pun langsung loncat ke jurang dan mati. Si Eddie dapatlah rewardnya. Dia jadi raja baru Thebes dan nikahin Jocasta. Jocasta ini meskipun udah lebih tua jauh tapi masih cantik mempesona. Mereka pun dikaruniai 4 orang anak, 2 cewek, 2 cowok. Polynices, Eteocles, Antigone, dan Ismene. Mereka sekeluarga hidup bahagia dan harmonis. Oedipus pun sering berjalannya waktu terkenal sebagai raja yang bijaksana. Sayangnya, bertahun-tahun setelahnya ada wabah penyakit yang nyerang Thebes. Banyak rakyat yang meninggal kena wabah itu. Oedipus pun minta bantuan Creon buat pergi ke Oracle of Delphi buat tanya-tanya. Pergilah si Creon ke sana. Di sana dia dikasih tahu kalau Thebes yang udah ternoda harus dibersihkan, dimurnikan lagi. Mereka harus nemuin dalang di balik kematian raja sebelumnya, pembunuhnya King Laios. King Laios ini diketahui meninggal dibunuh begal. Canda begal. Ya semacam begal sih, kayak geng gitu di persimpangan jalan kan. Oedipus langsung bikin pengumuman ke rakyat bahwa siapapun yang tahu pembunuh raja harus langsung kasih tahu dia tanpa ragu. Dan bakal dikasih imbalan. Jangan panik guys, yang ngerasa ngebunuh raja gak bakal dihukum apa-apa kok. Ya paling diasingin aja dari Thebes sesuai petunjuk Oracle. Tapi siapapun yang ngerasa jadi pelakunya dan berani ngakuin datang ke gue, lo keren men. Si Eddie pun bersumpah dia gak bakal istirahat sampai bisa nemuin siapa pelakunya. Gue berdoa ke para dewa supaya si pelaku bakal dihukum menderita seumur hidup. Agak kontradiktif ya kalau ngomong. Tadi muji keren, terus habis itu nyumpain. Oke, jadi habis itu Creon nyaranin nanya ke Tiresias. Kalian masih ingat gak tokoh ini? Ini tuh udah pernah muncul di video petualangan Odysseus, yang Odi nemuin dia di alam orang mati. Tokoh ini terkenal bijaksana dan punya kemampuan nubuat alias peramal. Dia terkenal dan juga buta.
Oedipus nanya ke Tiresias. Sayangnya Tiresias gak mau jawab. Dia bilang gini, kalau raja tahu, raja akan sangat menderita. Tapi si raja ini ngotot minta dikasih tahu. Dia gak mau lepasin Tiresias. Ini demi tips, cenah. Tiresias juga ngotot dong, gak mau jawab. Dia bilang, pengetahuan akan hal ini cuma bikin penderitaan doang. Gua gak bakal ngomong ah. Raja yang ngotot, tapi gak dijawab-jawab. Emosi. Dia nuduh Tiresias sebagai pengkhianat. Tiresias kesel dong digituin. Orang gue gak mau ngomong demi kebaikan lu malah nuduh gue. Ya udah, akhirnya dia spill dah tuh siapa pembunuhnya. Raja, udah dikasih tahu jangan sampai tahu, batu Ya udah kalau ngotot. Orang yang bikin tips ketimpa kemalangan itu kamu. Oedipus makin emosi kan. Ngomong apa pula nih bapak? Pengawal, tangkap bapak ini. Pasti dia kerja sama Krion buat ngerebut tahta gua. Lah, Krion yang ngasih tahta ke dia bukannya Krion juga. Krion juga yang jadiin dia raja loh. Kalau misalnya emang Krion yang ambis jadi raja, ya dulu dia gak bakalan bikin sayembara kayak gitu. Rap logic. Dan selama ini Krion tuh selalu jadi temen yang setia buat Oedipus. Ya ngamuk lah si Krion kan dituduh kayak gitu. Dia pergi dari situ. Di saat yang sama ada utusan dari Korinth yang datang. Utusan ini bawa kabar duka. Dia bilang bapaknya Oedipus, sang raja Korintus, baru aja meninggal. Dan dia sebagai pewaris tahta tunggal harus balik ke kerajaannya dan memerintah di Korinth. Oedipus tentu aja sedih. Tapi dia juga punya perasaan sedikit lega. Karena, berarti bukan gue yang bunuh bapak gue. Bapak gue meninggal sendiri. Berarti ramalan oracle gak terbukti bener. Istrinya juga ikutan nyamber. Iyalah, ternyata Oracle of Delphi gak gitu-gitu ramalannya. Suamiku diramal bakal dibunuh sama anaknya sendiri. Dan aku bakal dinikahin anakku sendiri. Betul tuh buktinya. Sambil mereka ngobrol, si utusan dari Korintus masih diem tuh nungguin mereka. Oedipus ragu buat balik. Bang, saya emang gak bunuh bapak saya. Tapi ada kemungkinan kan kalau saya balik, nanti saya bakal nikahin mama saya. Takut abang, nengses nanti. Jangan khawatir tuanku. Ibunda Ratu kan bukan ibu kandung tuanku. Jeger. Tuanku tuh diadopsi pas bayi. Wong aku sendiri yang ngasih ke raja dan ratu. Aku nemuin tuan di hutan. Kakinya dipaku di pohon. Jeger. Jocasta diam, mematung, membisu, mengsyok. 1, 2, 3. Tiba-tiba dia histeris sendiri, marah-marah gak jelas. Dia ngelarang Oedipus buat cari tahu kedua orang tuanya, juga pembunuh King Laius. Udah gitu dia pergi dari situ. Si utusan panggil saksi mata kan, pria yang waktu itu disuruh raja buat buang dia pas bayi. Tapi kan mereka semua belum tahu nih siapa yang nyuruh pria itu. Makanya dia disuruh bikin kesaksian ke Oedipus. Pucet lah ya kan tuh bapak. Dipaksa cerita tuh. Tapi beberapa kali dia mangkal. Dia gak mau kasih tahu Oedipus cerita yang sesungguhnya. Percakapan pun berlangsung alot pemirsa, melempem, kayak mental netizen tukang bully yang akhirnya diparanin sama artisnya. Akhirnya daripada kelamaan, Oedipus merintahin pengawal buat nyiksa nih bapak. Dan karena takut disiksa, si bapak pun ceritain semuanya. Maaf nih ya raja, bukan saya yang rugi loh nih ya. Orang yang ngutus saya buat buang raja sewaktu kecil, ya Ratu Jocasta sama Raja Laius. Mereka merintahin saya buat buang bayi mereka biar dimakan aja sama binatang buas. Tau gak supaya apa? Supaya ramalan buruk gak terjadian. Pas Oedipus lagi ngangong-ngangong, syok berat dia. Taunya Ratu Jocasta udah ngurung diri di ruangan dan dia gantung diri. Ruangannya terkunci, mereka semua berusaha susah payah buat mendobrak masuk. Sampai lama gitu. Dan akhirnya pas semua berhasil masuk, udah terlambat. Ratu udah meninggoy. Oedipus langsung lepasin ikatan talinya, tubuh Jocasta pun tergeletak tak bernyawa. Habis itu Oedipus copot bros di baju Jocasta. Tahu nggak dia ngapain? Dia colok matanya sendiri pakai itu. Terkutuklah mataku yang udah menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan. Dia ngelakuin ini supaya dia nggak bisa ngelihat ortunya pas di underworld. Aku udah nyopotin mataku sendiri. Aku udah gak bisa nikmatin dunia ini ataupun mencintai apapun di dunia ini lagi. Habis itu dia mengasingkan dirinya sendiri keluar dari Thebes karena dia ngelakuin dosa besar dan ngerasa jadi makhluk yang paling dibenci sama para dewa. Habis itu dia nyerahin tahtanya ke Krion.
Buat sementara sih, sampai anak-anaknya cukup dewasa buat memerintah. Putrinya, Antigone, kan kesian ya sama bapaknya. Jadi dia sukarela buat nemenin bapaknya ke pengasingan. Betapa kejamnya nasib yang permainin hidup Oedipus. Kalian tuh berasa gak sih justru ramalan itu terjadi karena kita ngedengerin ramalan itu sendiri? Coba kalau si Eddie gak terlalu dengerin ramalan itu, dia gak bakal ninggalin kotanya dan dia bakal tetap memerintah di sana. Atau misalnya si Laios, bapaknya, coba gak terlalu masukin hati ramalan itu. Mungkin aja dia gak jadi dibunuh sama anaknya dan anaknya gak harus nikah sama ibunya sendiri. Gimana menurut kalian? Tragis benar nasibnya Oedipus, kasihan ya. Alright, that's all about Oedipus. Kalau misalnya ada yang mau request, ada yang mau dikoreksi, ya, monggo komen. And as always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Kenapa gitu? Soalnya waktu sang raja mampil segerombongan, tuanku tuh diadopsi.